وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin maafkan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Sore hari ini di Sabtu yang pertama di tahun 2026. Kita masuk tahun Masehi yang baru di 2026. Alhamdulillah kita isi dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan semua hari yang pertama ya, di 2026 karena tidak ada hari yang berulang di tahun 2026. Ini senantiasa kita isi dengan kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin kemarin sampai kepada babul mujahadah. Ya, baru sampai hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua. As-sani yang kedua. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, pada apa yang meriwayatkannya dari Tuhannya. Maksudnya ini hadis qudsi dari Allah azza wa jalla. Qala, Allah berfirman. Ya. Dalam hal ini disabdakan oleh Rasulullah. Idza taqarraba al-abdu ilayya, ketika taqarraba mendekat, al-abdu seorang hamba, ilayya kepadaku, sibron, ya, sibron. Sibron itu apa namanya ya, selangkah gitu ya. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, mendekat aku mendekat kepadanya dhira'an. Satu dhira' itu satu apa namanya, satu tangan gitu, satu hasta. Mendekatnya hanya sejengkal, Allah mendekatnya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila dia mendekat padaku dhira'an, satu hasta, taqarrabtu, aku mendekat minhu, padanya, ba'an, satu depa. Ba'an itu satu depa itu dua tangan begini. Kalau satu hasta kan satu ini. Ya, dua itu begini. Sejengkal ya satu apa namanya, satu telapak, satu langkah kaki gitu ya, sejengkal kaki ya, bukan satu langkah. Wa idza atani yamshi, dan apabila dia datang padaku, yamshi berjalan, ataituhu harwalatan, aku mendatanginya harwalatan. Harwalatan itu bergegas-gegas. Harwalah itu bergegas. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Ini hadis sahih tentang takarub atau muraqabah kepada Allah. Muqarrabah, bukan muraqabah, muqarrabah. Takarub mendekat kepada Allah, yakni Allah itu selalu merespon melebihi dari apa yang dilakukan oleh hamba. Hanya bahasa-bahasa ini adalah bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan. Jangan difahami zohiriyah. Ya, seperti misalnya seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekatnya sehasta. Berarti pendekatan Allah lebih panjang. Ya. Kalau panjang ini kan berarti ada perpindahan. Jadi ketika disebut berpindah, maka ini sudah terkait sama gerakan. Nah, ini kemudian menempel pada sifat Allah. Nah, ini harus hati-hati. Ini sebenarnya bahasa letterlek atau bahasa kiasan. Karena kalau bergerak, ya bergerak itu berarti meninggalkan tempat lama menuju tempat baru. Ya, tempat lama berpindah menuju tempat baru. Nah, kepindahan itu kalau untuk zat Allah itu enggak mungkin. Ya, karena berpindah tempat, ya, dengan adanya tempat yang lama dan tempat yang baru, berarti ada sesuatu yang sifatnya hadis yang baru.
Ya, Allah itu apa namanya, suci dari hal seperti itu. Jadi kepindahan itu dalam hal ini adalah kiasan. Sebagaimana juga ketika menyebut hamba mendekat. Pertanyaannya, ketika kita sholat, ya kita itu upaya mendekat pada Allah atau bukan? Ketika kita sholat, mendekat. Karena orang mendekat itu dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, ketika mendekat seorang hamba itu mendekat kepada Allah, apakah sholat itu membahas tentang jarak? Jadi ukuran saya ke Allah itu sekian mil kan nggak ada. Ya. Terus kita jadi lebih dekat berapa, lebih jauh berapa, nggak ada. Artinya apa? Kata-kata yang disampaikan untuk makhluk pun di hadis ini, itu juga kiasan. Kita mendekat kepada Allah. Jadi bukan letterlek. Ya. Sholat kita deket gitu kan. Terus apa namanya? Makanya hal-hal seperti ini kalau didohirkan, ya istilah-istilah ini kalau didohirkan, letterlek bukan apa namanya makna kiasan, metafor gitu ya. Itu akhirnya ya mazhab zohiriyah. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang mendekat, oh berarti kalau naik gunung lebih dekat kepada Allah gitu ya. Kita yang ada di lembah ini lebih jauh dari Allah. Jadi kalau yang tinggalnya di pegunungan ya kalau pengen mendekat kepada Allah, yuk kita naik ke pegunungan. Karena Allah tuh di atas, jadi tinggal di pegunungan lebih lebih apa nama lebih dekat pada Allah. Akhirnya orang-orang di Himalaya, di Tibet sana itu yang di ujung bumi itu. Wah, ini orang paling dekat kepada Allah. Itu hal-hal seperti itu subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal seperti itu. Jadi ini kiasan terkait dengan bagaimana mendekatnya seorang hamba itu adalah upaya-upaya yang dilakukan ya dalam rangka mentaati Allah, tunduk kepada aturan Allah. Semua ketundukan itu semakin mendekat kepada Allah. Ya, tapi segala kemaksiatan itu akan menyebabkan dia jauh dari Allah. Jauh dekat di sini bukan terkait dengan apa namanya jarak. Sebagaimana juga ketika disebutkan saya lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Nah, misalnya itu juga bukan terkait masalah jarak. Ya, karena kalau dibahas tentang jarak untuk Allah, wah itu bahaya. Itu nanti jadi mujasimah gitu ya. Karena terkait sama lebih dekat, lebih jauh itu dengan ukuran. Padahal Allah itu tidak ya dalam pembahasan akidah ya tidak mengenal dimensi yang seperti itu. Kalau kita makhluk ini kan ada panjang, lebar, tinggi ya. 3 dimensi. Bahkan sekarang ini sudah ada dimensi keempat waktu. Ya, selain ruang itu ada waktu. Karena waktu ini jadi penting. Ya, kalau kita lihat gambar, ya, gambar 3 dimensi, gambar 2 dimensi, karena tidak berjalan waktu di sana gambarnya diem. Ya, tapi kita ini berada di 4 dimensi. 4 dimensi itu ada panjang, lebar, tinggi, dan waktu, gitu ya. Nah, nanti ada 5 dimensi tambahan lain. Ya, dimensi kelima itu apa? Nanti ada yang sampai ke 6 dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya untuk makhluk. Allah tidak mengenal dimensi itu dan tidak diterapkan dimensi ini untuk Allah. Jadi pada prinsipnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana semua yang diupayakan hamba untuk mendekat kepada Allah, Allah itu selalu mensupport bahkan lebih daripada apa yang sudah dikerjakan hamba. Jadi jangan sampai ini maksud hadis ini adalah jangan sampai orang itu putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena ada orang-orang yang ketika melihat sesuatu itu dalam pandangan pesimis. Bahkan sampai masuk surga saja, manusia itu ada yang pesimis. Maksudnya begini, ada kisah ahli neraka dientas, ya, diambil dari neraka, ya terus dicuci di sungai apa namanya yang membersihkan apa namanya angusnya dia itu sudah bersih terus diperintah Allah, kamu masukkan ke dalam surga. Yang perintah Allah itu dia belum sempat masuk saja baru dilihatin gitu. Lapor, ya Allah, surganya penuh. Ini kan orang ini orang pesimis ini, gitu kan.
Padahal kalau kita lihat riwayat surga itu, riwayat hadisnya itu, luasnya seberapa dan sebagainya. Orang terakhir keluar masuk dalam surga itu 10 kali dunia. Tapi ketika dia melihat surga, kelihatannya udah penuh ya Allah, kan saya terakhir ini orang-orang udah masuk semua penuh gitu. Ini kan orang pesimis, ya makanya masuk neraka. Gitu ya. Ya, akhirnya masuk neraka walaupun akhirnya dihentas gitu ya. Lihat surga itu penuh 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 apanya. Dan akhirnya Allah berfirman, buat kamu 10 kali lipat dunia. Gitu kan. Jadi kalau pandangan apa namanya pesimis itu enggak boleh. Untuk Allah itu enggak boleh. Karena Allah itu membatasi dan bahkan kita itu jangan sampai ada pikiran Allah itu terus nggak ada kesempatan taubat. Terus seperti bersulit mendekat pada Allah. Kalau birokrasi manusia iya, mau ngadep presiden, usah presiden lah, ngadep lurah aja susahnya minta ampun gitu ya. Baru ke kelurahan, oh Pak Lurah lagi jadwal ini, oh lagi meresmikan ini, oh lagi ini. Lah kapan adanya gitu kan. Ya udah nih stafnya aja ya, paling gitu. Kalau Allah menghilangkan segala yang seperti itu, birokrasi dan sebagainya itu dihilangkan gitu kan. Sehingga semua jalan dibuka. Jalan langsung dibuka, jalan perantara juga dibuka. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang susah langsung ini gitu kan. Terus akhirnya perantara, titip gitu ya. Nah, kalau Allah langsung bisa. Titip, titip boleh langsung aja bisa, apalagi titip. Gitu kan. Jadi jangan kita yang wah nih langsung aja nggak usah titip. Bukan, Allah tuh membuka semua. Ya Allah tuh membuka semua. Karena banyak orang yang berantem gara-gara kok titip. Allah tuh nyuruh langsung pakai titip-titip tawasul dan sebagainya. Bukan, Allah tuh buka semua. Ya nggak usah dipertentangkan. Karena memang Allah menghendaki semua jalan menuju kepada Allah itu dipermudah. Ya kita mendekat sejengkal saja, udah langsung ibarat ini ya, jangan dibayangkan tadi jarak tadi itu. Yang lebih lengkap itu kalau kita mendekat berjalan, Allah mendekat dengan sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil. Tapi kalau kita mendekat dengan sa'i, Allah berlari kencang. Wah, ini kan menunjukkan betapa respon Allah itu selalu melebihi dari apa yang dilakukan oleh sang hamba. Ya, sehingga ketika kita melakukan apapun untuk berbuat baik, niatkan berbuat baik, nanti ujungnya bagaimana nggak usah dipikirin, pokoknya berbuat baik saja. Oh, tapi kan kalau untuk mencapai derajat ini susah saya. Nah, di hadis yang lampau sudah kita pelajari betapa orang sudah bunuh 100. Ya sudah bunuh 100. Kan kebayang susahnya tobat gimana. Bunuh satu aja susah gitu ya. Apalagi ini 100, tobatnya gimana. Tapi ya sudah suruh, ya sudah kamu usaha pindah ke kampung. Ya sudah baru dikerjain itu saja, tapi diselesaikan oleh Allah. Dia sudah niat, belum sempat ngapa-ngapain, mati tengah jalan, diselesaikan oleh Allah. Nah, kadang-kadang hal-hal yang tidak selesai itu biarkan Allah yang menyelesaikan. Urusan dunia maupun urusan akhirat itu kadang-kadang perlu begitu. Yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah kita menjalani semua bagian kita 100%. Bagian kita ya. Bagian Allah enggak usah dipikirin. Ya, bagian Allah enggak usah dipikirin. Tapi bagian kita upayakan 100%. Termasuk nyari rezeki, termasuk juga ibadah. Ibadah sholat misalnya. Tugas kita 100% apa? Ya wudunya sah. Bajunya suci, bersih, toharoh dan lain sebagainya bagus gitu ya. Kemudian syarat sahnya sholat, rukunnya apa, ya udah kita kerjain. Itu 100% kita itu. Setelah itu, bagian Allah apakah Allah menerima atau apa dan sebagainya itu bagian Allah. Itu bagian Allah. Hanya yang perlu kita perbaiki adalah bagian kita. Sama nyari rezeki juga begitu. Bagian kita apa? Ya berpikir asbabnya gimana biar misalnya kalau punya dagangan ya dagangannya biar laku apa yang ditempuh A, B, C sampai Z-nya ada ya kita kerjain. Kok belum berhasil juga mungkin belum maksimal ya kita kerjain. Nah setelah itu, nah sisanya Allah itu adalah tawakal. Ya, tawakal. Setelah itu ya sudah hasilnya segitu ya sudah. Memang maksimal kita sampai di sini gitu kan. Tetapi pada prinsipnya kita kerjakan bagian kita masing-masing, nanti Allah yang akan menyempurnakan.
Makanya ada dua istilah begini. Di dalam ayat itu ittaqullah fattaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Takwalah kalian sungguh-sungguh takwa. Oh, ini berat. Maka kalimat itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang menyebut di mansuh, ada yang menyebut di apa namanya? Ya ibaratnya kalimat itu kemudian dikoreksi gitu ya dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau haqqa tuqatihi itu standar Allah. Standar Allah itu kita nggak bisa. Makanya ketika diturunkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, itu sahabat itu komplain. Wah, sebenar-benar takwa ini gimana? Standar Allah kita susah ini gitu ya. Tapi kalau fattaqullaha mastata'tum itu standar kita dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Takwanya orang pincang sama takwanya orang yang kakinya utuh beda. Dalam hal menjalaninya gitu kan. Dalam hal juga mujahadahnya gitu kan. Ini karena memang kita lagi bahas mujahadah. Sedekah sama-sama 1.000 dengan orang yang punya dompet 1 juta dan di dalam orang yang punya 100 juta, 1.000-nya beda. Nah disitulah mastata'tum tuh di situ. Tapi kalau haqqa tuqatih, wah itu tanda Allah. Kita nggak tahu Allah tuh menghendaki berapa. Ya makanya fattaqullaha haqqa tuqatih itu ada yang bilang dimansuh dengan fattaqullaha mastata'tum. Selanjutnya hadis nomor 3, as-salis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai Abdullah dan Abbas. Qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihima. Nikmatani dua nikmat, mahbunun yang menipu ya pada keduanya atau terperdaya ya pada keduanya, kasirun kebanyakan minanas. Kebanyakan manusia itu terperdaya dengan dua nikmat ini. Yakni sihatu wal faroh, kesehatan dan waktu longgar. Rawahul Bukhari. Meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi di sini disebutkan bagaimana yang namanya dua nikmat ini seringkali kita itu terperdaya, akhirnya lewat gak punya nilai. Ya, ini kesehatan dan kelonggaran. Dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Dulu ketika sehat kok nggak saya begini, begini, begini. Ada orang yang, ya mohon maaf mungkin ada yang pernah kena gitu ya, stroke. Ya, kena stroke akhirnya lumpuh. Nggak bisa jalan. Benar-benar nggak bisa jalan. Ini yang Pak Andi ini sering nangani orang-orang stroke. Karena berobat fisioterapi nggak bisa jalan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal dulu sebelumnya ya sehat. Cuma masalahnya ketika sehat mager, nggak pernah gerak. Jadi ketika bisa gerak dia nggak pernah gerak, diam aja jalan paling kemana-mana kesana kemari naik motor, ya. Padahal sebenarnya desain manusia itu adalah desain yang banyak sendi. Kalau di hadis sebutkan manusia itu punya 360 sendi. Artinya apa? Itu kode keras. Kode keras bahwasanya manusia itu harus gerak. Ya, kalau diem, nah ini aturan sungai ya. Barang kalau diem, itu mesti terkikis. Itu sungai ya. Batu sekeras apapun taruh di sungai, diem, terkikis itu. Tapi kalau dia ikut gerak, maka dia akan utuh. Ya. Nah, hidup itu juga begitu. Hidup kalau kita diem, terkikis oleh pergerakan hidup. Habis kita kalau terkikis. Tapi kalau kita hidup itu gerak, maka dinamis. Tidak akan terkikis oleh kehidupan. Nah, maka juga tubuh kita ini ya sudah dirancang untuk banyak gerak. Dalam ibadah, ibadah apapun, ya itu selalu melibatkan gerak. Haji itu adalah perlambang, ketika tawaf itu pergerakan. Ya kita disuruh gerak. Agar sehat, apapun, semua benda kalau bergerak itu sehat. Kipas, diem saja nggak ada gerakan, ya nggak manfaat. Begitu gerak baru manfaat. Turbin air, apa semuanya gitu ya. Kalau gerak baru
manfaat. Manusia juga gitu. Kalau diem saja nggak manfaat. Nah, akhirnya apa? Ketika nggak mau ngapa-ngapain, isinya cuma makan, duduk, ya kolesterol tinggi, tensi naik, akhirnya apa ujung-ujungnya stroke terus nggak bisa gerak, terus baru nyesel. Nah ini, ya makbunun kasirun minan nas, terperdaya manusia itu dengan pas sehat, pas bisa gerak, jarang gerak. Begitu dicabut nikmat geraknya, karena tidak disyukuri, ya baru tiap hari tuh ngenes terus, waduh saya nggak bisa gerak kemana-mana. Lah dulu bisa gerak juga nggak ngapa-ngapain. Ya kalau ibaratnya gini, kalau dulu bisa gerak nggak ngapa-ngapain, ketika nggak bisa gerak harusnya lebih seneng gitu ya. Harusnya lebih seneng gitu ya. Loh tuh kamu nggak bisa gerak, kan tercapai keinginan kamu. Dulu nggak bisa apa sudah bisa gerak kemana-mana, sekarang juga nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya. Ibaratnya gitu. Ya, jadi memang sehat itu seringkali memperdaya kita. Juga faroh, waktu longgar. Nah, waktu longgar sekarang ini pengangguran pun kalau zaman sekarang ya nganggapnya dirinya sibuk. Ya sibuk nganggur. Ya sibuk dengan penganggurannya gitu kan. Karena memang dunia sekarang ini kita itu terbelah menjadi dua bagian dunia. Satu dunia offline, ketemu orang langsung. Satu lagi dunia apa? Online. Ya, dunia online. Pengangguran, ya, pengangguran itu sibuk karena dia masuk sibuk ke dunia online. Ya, dulu waktu belum ada internet, online-nya itu hanya di otaknya. Alias apa? Ngalamun. Itu dunia online-nya dulu sebelum ada internet. Dan makanya kenapa pengangguran zaman dulu itu kelihatan. Kerjanya ngelamun, bengong, diem. Karena online-nya hanya di otaknya dia. Akhirnya kan orang lihat, kamu nggak kerja-kerja ya, gimana? Oh, pengangguran ya. Kalau sekarang enggak. Ya sekarang tuh nganggurnya perlinte. Ya, gagah bawa HP. Scroll, scroll. Ya. Padahal nggak dapat apa-apa dari situ. Ngabisin waktu. Tahu-tahu 2 jam habis. Tahu-tahu 3 jam habis. Nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Lewat begitu saja. Ilmu juga enggak. Mending kalau scrollnya tuh masih dengerin ngaji dan sebagainya. Ini enggak. Ya, cuma seneng-seneng lihat ini, oh, habis waktunya. Dan itu enggak terasa. Ya. Ngelamun di dunia orang lain. Disibukkan oleh dunianya orang lain. Online-nya lewat HP-nya dia itu. Nah itu zaman sekarang. Makanya waktu longgar itu ya mematikan gitu ya. Banyak yang terperdaya. Ini Rasulullah SAW menyatakan 2 nikmat ini yang seringkali orang terperdaya. Ini kesehatan dan kelonggaran. Selanjutnya hadis nomor 4, Ar-Rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha. Dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, adalah beliau itu berdiri di waktu malam, maksudnya sholat. Sholat itu seringkali disebut dengan perkataan qiyam, yaqumu itu maksudnya sholat, apa namanya, mengerjakan sholat atau menegakkan sholat. Minal lail di waktu malam. Hatta sehingga tatafattara qadama. Tatafattara itu maksudnya pecah-pecah qadamahu, telapak kakinya. Dibengkak sampai pecah-pecah di kakinya itu. Fakultu, maka aku berkata, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkata lahu kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima tasna'u hadza? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Waqad dan sungguh ghafarallahu, Allah telah mengampuni laka untukmu. Maksudnya dosa-dosa Rasul itu sudah diampuni oleh Allah. Ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang nanti yang akan datang pun juga sudah diampuni. Artinya nggak punya dosa Nabi itu, maksum. Tapi kok sholat malamnya itu sampai kayak gitu. Qala, bersabda Nabi, afala adakah maka tidak, uhibu aku suka, an akuna aku menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Ya, tidakkah aku suka bahwasanya aku menjadi hamba yang bersyukur. Muttafaqun alaih.
Hadza lahdul Bukhari. Ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Wanahu dan semisalnya fi sahihain, di dalam kitab sahihain. Maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, tapi lafaz ini adalah Imam Bukhari. Min riwayatil Mughirah ibni Syu'bah. Ada riwayat yang lain dari Mughirah bin Syu'bah, ini sahabat Nabi yang meriwayatkan juga di sini. Jadi beliau itu kalau sholat malam itu saking, ya mungkin karena nikmat juga ya. Orang itu kalau mengerjakan sesuatu terus mendapatkan nikmatnya itu jadi lupa. Ya, jadi lupa. Contoh ketika Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan tuannya yang perempuan. Ya, itu kepincut. Ya, terus akhirnya timbul fitnah. Wanita-wanita seluruh kota itu sama mencemooh. Wah, ini ada ibu rumah tangga kepincut sama pembantunya sendiri gitu ya. Nah, itu beredar gosip. Nah, akhirnya untuk meredakan gosip ini kan dianggap rendah ini, wanita rendah ini kok sampai sama pembantunya gitu. Nah, ketika itu orang diundang, yang suka gosip ini diundang, yang mak-mak lambe turah ini diundang gitu ya, yang suka gosip-gosip gitu ya. Akhirnya setelah berkumpul disiapkan pisau. Ya, terus sama ya makanan yang biasanya ya dipotong atau diiris. Nah, ketika sudah siap, ya memang diatur gitu ya. Sudah siap ngiris gitu ya. Nabi Yusuf suruh keluar, karena orang lagi sibuk ngiris kan. Nabi Yusuf disuruh keluar. Itu semua wanita memandang itu dengan ya pelanga plongo gitu ya istilah kalau sekarang ini, pelanga plongo. Takjub. Terus mengirisnya itu saking takjubnya gitu kan. Itu sampai nggak ngerasa kalau jarinya itu teriris. Itu saking takjubnya. Sampai keiris saja nggak terasa. Nah Nabi itu merasakan nikmat itu mungkin juga seperti itu. Sampai kakinya bengkak-bengkak, kulitnya pecah-pecah, itu nggak ngerasa. Karena merasakan nikmatnya sholat. Ya, merasakan dan itu ya, merasakan nikmat sholat itu berarti berada dalam level hati yang tertentu. Ya, kita ini perhatian kita ini kan untuk bisa menikmati sesuatu itu harus pada level tertentu. Contoh misalnya, seorang chef ya, itu untuk bisa mengatakan oh ini nikmat banget apa dia harus pada level di mana dia memang perhatian sama kuliner. Ya dulu ada acara yang maknyus Pak Bondan atau apa itu kan dia nyicipin buahnya apa ini mana yang maknyus mana yang enggak dia kan selektif itu. Yang benar-benar maknyus itu ya karena dia sudah pengalaman mencicipi banyak rasa. Gitu kan. Ketika ini maknyus ya benar-benar maknyus. Sisi apanya apa dia benar-benar menikmati. Sama halnya juga dengan ketika ada orang yang hobi kendaraan atau mobil atau mancing biasanya lah apa bapak-bapak ini ya laki-laki dia punya hobi gitu ya mancing gitu ya itu pancing itu kan macam-macam bahannya tingkat apa namanya beratnya karbon atau apa enteng gitu kan terus kelenturannya kalau gede kayak besi itu wah orang mancing nggak terlalu nyaman terus apalagi ini gampang patah dan itu ada nilainya ada pancingan yang harganya jorannya aja ya 30.000 juga dapat gitu ya ada yang jutaan gitu ya sama halnya dengan mobil apa bukan mobil sepeda ya sepeda ya ratusan ribu juga ada yang dapat ya tapi begitu yang hobi-hobi itu bisa ya saya pernah gitu kan bukan hanya lihat nyentuh apa itu pernah juga ngangkat pernah juga satu sepeda 75 juta sepeda ontel 75 juta enteng memang bahan karbon itu enteng bener ini mantesan mahal gitu ya kita ngelihatnya wah ini bisa kayak gini orang bikin gitu kan 75 juta ya sama mobil saya aja mahalan ontel dia ini ontel gitu ya. Bahan karbon memang dan itu pilihan dan orang merasakan nikmat seperti itu dia keluar
Itu berarti pada level hati tertentu yang dia itu bisa menikmati. Jadi bukan kehilangan. Coba Bapak beli itu. Beli itu coba. Mesti kan barang kayak gini gitu ya. Karena kebutuhan kita banyak gitu ya. Mobil juga belum punya, motor nggak ada, itu tiba-tiba 75 juta sayang dapat ontel doang gitu ya. Goes lagi, capek lagi ngapain gitu. Tapi ya orang beli itu karena memang level rasanya keluar duit segitu itu nggak apa-apa, wajar aja. Gitu ya. Di level hati yang seperti itu. Ini juga dengan orang yang biasa kuliner, ada teman ini orang dari kampung saya juga jadi chef di Singapura. Ya sekolahnya sekolah Muhammadiyah dia sebenarnya orang Muhammadiyah. Ya, teman sekampung. Jadi chef di Singapura. Nah, dia pernah makan di restoran Jepang, daftar. Karena memang dia ini keahliannya kuliner dan dia apa namanya orang yang dianggap sebagai konsultan. Dia pengen tahu rasa-rasa restoran dan ini dia daftar kuliner di Jepang, sushi. Antriannya itu 8 bulan. Antriannya 8 bulan buat makan di restoran itu. Bayarnya sekali makan cuma ya itu kan makan itu kan ditungguin begini nunggu. Tek 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 gitu Pak ini makan selesai nunggu lagi ini makan. Ya, jadi sekitar dia bilang sekitar ya hampir 1,5 jam duduk di situ itu 8 jutaan gitu. Ada yang 12 juta tergantung. Tapi dia puas, oh cerita, waduh, emang bener-bener ini worth it gini. Itu kan pada level hati tertentu, memang dia fokus di situ. 8 juta 12 juta, wah nggak ada ini. Nggak kehilangan, dompetnya nggak luka. Dompetnya itu nggak bengkak. Kalaupun bengkak, nggak masalah, ini worth it. Ya nggak masalah saya makan segitu. Nah sama. Orang pada level tertentu untuk bisa menikmati sholat. Ya kalau itu tadi kan menikmati hidangan 12 juta. Ya, menikmati hidangan 8 lah, hidangan cuma gitu 8 sampai 12 juta dia keluar pakai yen gitu ya di waktu itu dia cerita. Itu ya oke-oke saja. Karena memang sudah level di situ. Ya kita sholat bisa sampai kaki bengkak. Ya kalau Nabi, ya kalau sudah Allah Akbar udah lupa udah. Lupa itu saking nikmatnya melantunkan ayat. Apakah kita bisa nggak usah jadi Nabi? Ya orang biasa pun ketika pada level itu ngaji dan sebagainya apalagi hafal gitu ya. Itu ngaji itu nggak lama. Ngaji itu nggak lama. Satu surat sekian ratus ayat gitu kan. Nggak lama. Ya kalau jadi imam mungkin makmumnya yang muring-muring gitu ya. Jadi sholat gitu kan agak panjang dikit. Ya, kalau yang baca kan nggak ada masalah gitu. Tapi begitu ini sholat salam gitu langsung bilang oh lain kali kalau ini udah saya tandai ini imam ini saya tandai ini kalau dia udah pergi aja ke masjid lain gitu kan. Ya karena panjang apa itu ditandai gitu kan. Tapi kalau yang wah ini nih Imam Kulhu ini ya itu ditandai juga ini cepet ini gitu ya. Nah itu karena memang level level hatinya beda-beda masing-masing orang. Makanya Nabi itu menasihatkan kalau ibadah apalagi ngimami ya sesuaikan level kamu dengan level awam gitu ya. Surat-surat segitu-segitu aja jangan panjang-panjang gitu ya. Kecuali subuh. Subuh itu Nabi juga mencontohkan agak lebih panjang gitu ya. Yang lain-lainnya diringankan gitu ya. Sehingga kenikmatan ini ya nggak bisa ditiru. Ditiru itu maksudnya masing-masing orang beda-beda. Ketika kita sudah sampai di sana, maksudnya gini, ketika kita jiwa kita tuh di sana, dalam artian dakwahnya ya ngerjakan seperti Nabi, kemudian ibadah-ibadah yang seperti Nabi itu baru akan merasakan nikmat yang sama. Seperti tadi, mau ke restoran Jepang dengan apa namanya duit yang seperti yang kita miliki sekarang, apalagi suruh ngantri 8 bulan lagi kayak gitu-gitu. Wah ngapain? Warteg ya 8.000 juga dapat lumayan ini kalau 8 juta gitu ya. Itu mikirnya begitu. Tapi ada orang-orang tertentu, apalagi orang kaya, pernah makan ini, wah, duitnya juga banyak. Oh ini bosen, yang itu orang semuanya muji, wah udah berapa kali saya kesana bosen gitu ya. Sampai pada titik coba yang ngantri 8 sampai 12 bulan misalnya. Ya nggak apa-apa, gitu ditunggu dan ketika keluar duit pun puas.
Dia sudah sampai di level itu, gitu kan. Beli sepeda sudah di level itu. Ya pantas dia bisa menikmati. Kalau kita bayanginnya aja ngapain. Sama halnya dengan orang ketika nonton bola. Ngapain jam 2 jam 3 bangun apa gitu ya. Ya kita, karena kita nggak menikmati gitu. Bola tendang kiri, tendang kanan, dibuang lagi gitu ya. Ditungguin, diterima, dioper lagi gitu ya. Karena nggak paham. Yang paham, mau nikmati bener itu 2 jam diem sampai pantatnya kesemutan, ya dia menikmati 2 jam duduk gitu kan. Sama halnya Nabi, ya sholat bisa berjam-jam. Sahabat saja ada sahabat Ibnu Mas'ud, sholat Nabi gitu kan, baca alif lam mim dzalikal kitab itu udah wah Al-Baqarah gitu. Allahu Akbar. Kalau kita kadang-kadang hal ataka hadisul ghasyiyah itu wah panjang ini gitu. Udah mikir gitu ya, panjang ini hal ataka ini atau lam yakuni lagi wah panjang ini. Nah, ini sahabat Allahu Akbar alif lam mim wah Al-Baqarah. Mudah-mudahan paling setengah surat gitu ya. Sampai habis gitu ya, sampai amanah Rasul habis. Ya sudahlah habis gitu kan. Sudah. Begitu habis lah nyambung lagi alif lam mim lagi apa? Ali Imran gitu. Begitu selesai apa lagi? An-Nisa. Waduh ini itu sahabat Ibnu Mas'ud loh. Itu sahabat loh, bukan kayak kita gitu yang bukan. Wah, akhirnya begitu salam bilang sama Nabi, saya tadi sudah niat jelek ya. Apa? Saya pengen bubar. Saya pengen bubar aja udah. Ya karena lama gitu ya. Nah, kita bayangin Al-Baqarah, Ali Imran ya nyambung lagi surat An-Nisa ya. Itu kan luar biasa. Gitu kan. Salat baca itu semua itu luar biasa gitu kan. Ya ini tapi ya kalau yang sudah sama-sama menikmati ya kayak nonton bola tadi melek bareng jam 2 jam 3 berjamaah kayak gitu-gitu ya nyaman-nyaman aja gitu kan. Cuma kalau yang nggak nikmati diajak berjamaah gitu, ngapain nih orang-orang gitu ya tadi itu nggak menikmati. Berikutnya hadis nomor 5 ya. Al-khamisu yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha. Anha bahwasanya beliau qalat berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru ahyal lail. Ketika masuk hari yang 10, maksudnya 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, itu ahyal lail, menghidupkan malam. Wa qada ahlahu dan beliau membangunkan keluarganya. Wajadda dan beliau bersungguh-sungguh. Jadda dengan ada istilah jadda wajadda. Wajadda dan beliau bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar dan beliau mengencangkan mi'zar. Mi'zar itu sabuk ikat pinggang. Muttafaqun alaih. Wal muradu al asru yang disebut dengan al asru itu adalah al awakhiru min syahri Ramadan. Jadi akhir-akhir dari bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan. Wal mi'zar, mi'zar itu adalah izar. Izar itu ya tadi sabuk tadi itu ikat pinggang. Wahwa dan beliau wahwa dan dia itu adalah kinayah. Kinayah maksudnya apa? Ani tizalin nisa. Yakni dia menjauhi wanita. Maksudnya mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarung ya, bukan. Jadi sarungnya itu dikencengin gitu ya. Itu apa istilahnya kinayah untuk menjauhi wanita. Artinya 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan itu beliau sama sekali nggak ngumpulin istri-istrinya, khusus untuk ibadah. Jadi al-muradu tasmiruhu lil ibadah. Ini menunjukkan mujahadah benar-benar sungguh-sungguh di dalam ibadah. Jadi ini kebiasaan Rasul. Bentar lagi kita juga mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan. Ya ini sudah Rajab, bulan Isra Mi'raj nanti tanggal 16 gitu ya. Besoknya lagi itu Sya'ban, besoknya lagi baru Ramadan. Nah di sini ada hadis tentang mujahadah di bulan Ramadan ketika 10 hari yang terakhir. Memang Ramadan kita itu beda dengan Ramadannya Nabi. Ramadan kita itu sudah penuh dengan gimmick, ya. Gimmick tentang produk. Ya, Ramadan itu identik dengan sarung atlas. Nanti
sirup marjan, ya udah produk semuanya. Terus mudik, ya macet dan sebagainya. Artinya ya sudah menempel Ramadan, Lebaran, udah yang kepikiran itu. Ya bangsa sarung, bangsa sirup, bangsa ketupat, bangsa ini dan sebagainya. Di zaman Nabi tidak begitu. Ya, Nabi sendiri tidak. Artinya apa? Ya gimmick-gimmick apa enggak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai itu kemudian menguasai yang akhirnya meninggalkan intinya. Bahwasanya Ramadan itu justru bulan menahan hawa nafsu, bukan membesarkan hawa nafsu. Fungsinya berpuasa itu menekan, bukan memelihara. Nah, konsep Ramadan kita karena terlalu banyak produk, karena kita tinggal di dunia industri, maka puasa itu adalah sarana membesarkan nafsu, tapi ditahan untuk dilepas sore hari, ya, dilepas sore hari. Terus dilepas tanpa batas. Ya, itu konsep Ramadan orang-orang industri zaman modern. Padahal nggak puasa saja. Ya, bayangin aja, kita nggak puasa saja. Kalau ngadepi menu buka puasa sore, itu udah nikmatnya luar biasa. Karena gila-gilaan orang nyiapin buka. Makanan yang di bulan lain nggak dimakan, di bulan Ramadan tuh dimakan ketika buka. Sehingga nggak perlu puasa saja, perut kenyang saja, lihat takjil, itu semuanya ngiler. Karena memang menunya istimewa. Apalagi, ya apalagi, satu siang itu nafsunya sudah dilaparkan dulu. Wah itu lebih gila lagi. Gitu kan. Jadi ibaratnya serigala dikasih daging saja, ya dalam keadaan nggak lapar, doyan. Habis makan banyak, apalagi di seminggu dilaparin dulu. Gitu ya. Terus dikasih daging. Itulah puasa kita ketika Ramadan. Mana ada puasa kita itu terus biasa-biasa aja seperti bulan lain. Nggak ada, karena kita terperangkap oleh gimmick-gimmick industri. Sore itu selalu makanan yang tidak pernah kita makan di bulan lain. Nah orang lapar, ibaratnya makan nasi sama ikan asin aja udah nikmatnya luar biasa, gitu kan? Ditambah dengan yang enak-enak, udah dilaperin dulu. Ya akhirnya apa? Ya puasa itu banyak yang gagal. Kenapa? Karena ketika sore itu langsung ya wajar serigala dilaperin seminggu dikasih daging enak, ini mesti makan banyak. Habis itu apa? Sholat malam nggak bisa, nggak mungkin bisa, apalagi berdiri kayak Nabi gitu ya. Makanya ya ada bolak-balik rokaat pertama surat apa, kedua kulhu, rokaat apa kan gitu. Karena nggak mungkin orang kuat, ya. Yang nggak mungkin. Jadi terawih itu dari sejak awal, dari sejak mau terawih, kepikirannya adalah selesai jam berapa. Ya, bukan mau menikmati sesuatu. Beda orang nonton film. Ya, ketika nikmat tuh, wah, waduh, ini cepet banget itu ya. Dia nggak melihat bubarnya apa saking nikmatnya. Makin asik, makin lama ya Nabi itu sholat itu ala alif lam ya. Kalau kita sholat terawih, misalnya ada yang 8, ada yang 20. Baru percobaan 2 rakaat awal, imamnya panjang-panjang. Wah, ini selesai jam berapa ini baru 2 rakaat aja udah jam 8 gitu. Ya, itu enggak menikmati. Kenapa? Nafsu kita itu diliarkan. Ya mau makan udah kenyang apa itu ya enggak bisa, enggak bakal bisa. Tapi Nabi ya di sini disebutkan gitu kan ahyal lail aiqadha ahlahu wajadda wasyaddal mizar itu baru bisa terlaksana ketika puasa buka seadanya. Coba aja nikmati, buka seadanya. Itu kunci. Ya, adanya di rumah banyak itu udah ini maksudnya seadanya itu bukan terus seadanya dimakan semua. Ya, sederhana saja. Sederhana saja, makan sederhana walaupun banyak tahan. Jadi menahan hawa nafsu itu siang malam. Ya menahan hawa nafsu itu siang malam. Itu konsep puasa Ramadan tuh gitu. Jadi bukan terus siang itu nahan, malam diliarin, dibebasin. Nah itu sudah kehilangan konsep kita dengan puasa Ramadan kita. Nah Nabi di 10 hari yang terakhir, makanya 10 hari terakhir itu. Ini kalau konsep metabolik ya, saya sedikit bercerita tentang, saya sering ngajar ini tentang konsep metabolik. Makin kita ini puasanya benar,
memasukkan makanan semakin sedikit, makin kita itu akan menuju fase yang namanya ketosis. Ketosis itu adalah orang menggunakan energi ya bukan dari karbohidrat tapi dari lemak. Kenapa? Karena kita makan terbatas dan ketika waktunya makan kita juga makannya nggak banyak. Sehingga tubuh yang biasanya mengharapkan makanan dari asupan, dia akhirnya makan dari cadangan. Ya, tapi kalau baru puasa 12 jam atau 14 jam di siang, sorenya itu buka puasanya melebihi dari yang hilang, itu 30 hari tambah gemuk. Ya, bukan mengambil cadangan, tapi menambah cadangan. Puasanya benar, benar puasa, malamnya itu juga menahan hawa nafsu gitu ya, baru hari ke-10 saja, itu hari ke-11 energinya dahsyat itu. Kenapa? Karena cadangan lemak, energi dari lemak yang disebut sebagai ketosis itu akan menghasilkan energi 2 kali lipat dibandingkan kalau kita makan, mengasup makanan dari ya makanan yang biasa kita makan, kebanyakannya adalah dari karbohidrat atau glukos, ya. Itu secara energi, makanya Nabi di 10 hari yang terakhir energinya dahsyat, itu ketosis bener itu. Ya energinya benar-benar dari cadangan, diambil, ya nggak ada habisnya. Karena ketika kita sudah mencapai ketosis, tidur saja terjadi pembakaran energi. Nah, orang-orang ketosis itu kalau tidur badannya hangat, tidurnya nyenyak, luar biasa nyenyak, ya. Tapi badannya hangat dan ketika aktivitas nggak ada capeknya, nggak ada capeknya. Di malam mau sholat atau apa itu nggak ada capeknya. Nah ini rahasianya kalau Nabi itu ngerjain, kalau kita benar-benar ngajain puasa seperti Nabi, itu sebenarnya nggak akan lemes. Kita lemes itu karena apa? Begitu bayangan kita ya, lemes itu karena kita nggak makan. Maka diharapkan dengan makan jadi punya energi. Enggak begitu, tubuh kita tuh nggak sebodoh itu. Ya, maka kita ini kadang-kadang bayanginnya kalau makin banyak makan makin tambah banyak energi, sama seperti ibu hamil itu. Ini makan tuh 2 orang, wah akhirnya makannya apa namanya, lupa diri. Buat si janin, lo janinnya nggak kebagian nasi kamu. Ya karena belum saatnya janin itu makan nasi. Akhirnya punya alasan buat apa? Buat rakus. Yang dibutuhkan bayi bukan makan, ini ibunya makan 2 piring buat bayi. Bukan, konsepnya nggak begitu. Konsepnya itu nutrisi. Yang dikirim ke bayi itu bukan nasi, bukan terus porsinya 2 kali, bukan. Akhirnya apa? Ibu-ibu hamil rata-rata gendut-gendut. Karena nggak paham konsep nutrisi. Sama dengan puasa tadi itu. Ya orang mau makan diharapkan energi. Energi apa? Begitu makan ada nisa malah ngantuk gitu ya. Ini kan nggak paham metabolisme. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan kita dikarunia Allah SWT kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah dan mengoptimalkan semua potensi yang Allah SWT karuniakan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.